Perkembangan teori akuntansi. Nah, di sini ada depresi akuntansi di Amerika Serikat sejak tahun 1930. Dan di sini yang pertama ada teori adalah suatu pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi, yaitu suatu sistem yang terdiri dari atas sejumlah asumsi, prinsip, dan aturan yang dapat diterima terkait prosedur untuk menganalisis, memprediksi, maupun menjelaskan sifat dasar suatu perilaku dari serangkaian fenomena tertentu. Yang kedua, itu ada tujuan teori akuntansi. Apa sih tujuan teori akuntansi itu? Tujuan teori akuntansi adalah untuk memberikan serangkaian prinsip dan hubungan yang menjelaskan praktik-praktik yang teramati dan memprediksi praktik-praktik yang tidak teramati. Hal ini berarti teori akuntansi seharusnya dapat menjelaskan alasan perusahaan memilih menggunakan metode akuntansi tertentu daripada metode akuntansi lainnya, dan seharusnya memungkinkan para penggunanya memprediksi ciri-ciri perusahaan yang memilih menggunakan berbagai metode akuntansi, sebagaimana dalam disiplin ilmu lainnya. Teori akuntansi juga seharusnya dapat diverifikasi melalui riset akuntansi. Upaya kerjasama di antara anggota NICE dan AIA telah diterima dengan cukup baik. Namun suasana setelah depresi besar di Amerika Serikat ditandai dengan sejumlah regulasi. Bahkan terdapat legislasi yang diperkenalkan di dalam Kongres yang mengharuskan para auditor untuk memiliki lisensi dari pemerintah federal setelah lulus dari ujian pelayanan sivil. Yang kedua, ada dua bagian paling penting dari legislasi Kongres yang disetujui pada waktu itu adalah Securities Act tahun 1933 dan Securities Exchange Act tahun 1934 yang menetapkan adanya Securities and Exchange Commission atau yang disingkat SEC. SEC didirikan untuk menjalankan berbagai undang-undang sekuritis dengan kekuasaan yang diberikan oleh Kongres. SEC diberikan kewenangan untuk menentukan prinsip-prinsip akuntansi dan praktik-praktik pelaporan. Diperbolehkannya sektor swasta untuk mengembangkan prinsip akuntansi. Kewenangan tersebut jarang digunakan. Meskipun demikian, SEC memberikan penekanan pada profesi akuntan dan sangat tertarik terutama pada upaya untuk mempersempit sejumlah perbedaan di antara praktik akuntansi atau peran SEC akan dibahas lebih lanjut di bab 17. Nah, di sini ada Committee on Accounting Procedure. Nah, accounting profesional menjadi lebih aktif terlibat dalam pengembangan prinsip-prinsip akuntansi. Setelah pertemuan di antara NICE dan AISPA serta kontroversi seputar publikasi kajian yang dilakukan oleh Sanders, Hadfield, dan Moore. Pada tahun 1936, Committee on Accounting Procedure atau disebut dengan CAP AISPA dibentuk Komite Prosedur Akuntansi dalam upaya menetapkan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau yang disebut PABU atau Generally Accepted Accounting Practices atau disebut GAAP. Nah, di sini ada konsekuensi ekonomi.
Yang pertama ada tekanan yang semakin besar pada proses penetapan standar tidaklah mengherankan, mengingat banyaknya standar akuntansi yang memiliki konsekuensi ekonomi yang penting. Konsekuensi ekonomi mengacu pada dampak laporan akuntansi terhadap berbagai segmen dalam lingkungan perekonomian kita. Konsep ini menekankan bahwa praktik-praktik akuntansi yang diadopsi perusahaan memengaruhi harga dan nilai sekuritasnya. Yang kedua, akibatnya pilihan metode akuntansi juga akan memengaruhi pengambilan keputusan, tidak hanya mencerminkan hasil dari keputusan yang telah diambil tersebut. Dan yang ketiga, pertimbangan dikeluarkannya pernyataan FASB tentang tunjangan pasca pensiun lainnya, atau yang disebut Other Post-Retirement Benefit atau OVRB, adalah FASB Statement nomor 106 atau disebut tunjangan pasca pensiun lainnya. Nah, di sini ada evolusi dari prasa prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau yang disebut Generally Accepted Accounting Principles. Dan sini terdiri dari salah satu hasil dari pertemuan di antara ISFA dan anggota NICE setelah terjadinya Great Depression adalah revisi dalam pengaturan kata pada sertifikat yang dikeluarkan oleh CPA atau akuntan publik tersertifikasi atau Certified Public Accountant. Paragraf opini awalnya menyatakan bahwa laporan keuangan telah diperiksa dan dinilai akurat. Terminologi tersebut diubah dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principles. Di sini juga ada pada tahun 2008 FASB menerbitkan FAS nomor 162 The Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles. FAS nomor 162 mengategorikan sumber-sumber prinsip akuntansi yang berterima umum dengan urutan menurun berdasarkan otoritasnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya